Tuhan Yesus itu berdoa kepada siapa? Mengapa sudah Tuhan masih berdoa? Dan mengapa Tuhan bisa lapar? Tuhankah Yesus itu? Di sini ada beberapa kutipan Matius dari ayat Alkitab, Matius 21 ayat 18 sampai yang ke-20. Kita bacakan pendeta. Dibaca, Matius tolong dibaca 18, ya. ayatnya yang ke Matius 21 ayat 18 sampai 20. Ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Demikian pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya ingin coba dibaca kembali pertanyaan yang terakhir, karena ada beberapa pertanyaan itu. Coba dibacakan pertanyaan yang terakhir dari Pak Bambang Widayadi. Pertanyaan terakhir berdasarkan pertanyaan sebelum-sebelumnya, Tuhankah Yesus itu? Terima kasih. Siapakah yang bisa memberikan definisi atau batasan-batasan seperti apakah Tuhan itu? Apakah kita manusia yang telah menetapkan dalam hati, kalau memang Dia adalah Tuhan, maka Dia harus begini. Kita buat daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau memang Dia adalah Tuhan. Kalau Dia tidak memenuhi salah satu syarat yang sudah saya tentukan ini, Dia bukan Tuhan. Siapa yang bisa menyatakan hal seperti itu? Membuat batasan-batasan. Bahkan, kalau tidak salah pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, ia diejek-ejek. Kalau memang engkau adalah raja orang Yahudi, kalau memang engkau adalah Tuhan. Coba kita baca salah satu ayat. Ayat yang ke-39 dari Lukas 23. Kita baca ayat Lukas mulai dari ayat yang mulai dari ayat yang ke 35, mulai ayat 35 sampai 39. Baik. Lukas 23. Ini Yesus ada di salib. Baik, Lukas 23 ayat 35 sampai 39. Kita akan berganti-gantian bacanya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 36. Oke, stop sampai di situ. Tunggu sampai di situ dulu. Ini orang-orang banyak dan pemimpin-pemimpin itu membuat batasan. Kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari salib itu, maka dia bukan Mesias, dia bukan orang yang dipilih Allah, dia bukan utusan Allah. Sekarang, dengan Yesus tidak menyelamatkan dirinya dari salib itu, apakah itu membatalkan Dia sebagai Kristus? Apakah itu membatalkan Dia sebagai utusan dari sorga, Allah yang menjelma menjadi manusia? Tidak. Karena batasan itu dibuat oleh para pemimpin. Mereka katakan, inilah definisi kami. Pokoknya harus cocok sama definisi kami. Kalau tidak cocok dengan definisi kami tidak akan mengakui Dia. Jadi bukan kita yang membuat definisi tersebut. Sekarang baca ayat yang ke-36. Lukas 23 ayat 36. Juga prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan Dia, mereka menunjukkan
anggur asam kepadanya. Ayat 37, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Terima kasih. Mereka punya definisi batasan. Kalau dia bisa selamatkan dirinya, dia adalah raja orang Yahudi. Kalau dia tidak bisa menyelamatkan diri, dia bukan raja orang Yahudi. Itu batasan dari siapa? Dari prajurit-prajurit itu. Mereka membuat definisi mereka sendiri. Nah, itu menjadi permasalahan. Kalau kita membuat definisi kita sendiri, harus begini, harus begitu, kalau tidak memenuhi syarat yang saya buat, maka ia bukanlah Tuhan, ia bukanlah Mesias, ia bukanlah Kristus, ia bukanlah Raja. Kalau kita buat definisi kita sendiri. Kita lihat lagi ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Terima kasih. Kalau ia tidak bisa menyelamatkan, kalau engkau, ia katakan kepada Yesus, kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu dan kami, engkau bukan Kristus. Ini contoh-contoh dari mereka yang membuat definisi sendiri dan batasan dan persyaratan sendiri. Siapa kita? Kita kan manusia. Kalau mau lihat batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, tanyalah kitab suci, tanya Alkitab. Disitulah kita bisa menemukan seperti apa definisinya, ada di sana. Bukan kita buat sendiri. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu mengapa Tuhan bisa lapar? Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 4. Ibrani 4, Ayat 14 sampai 16. Tekan, Wi. karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Kristus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, Itu kuncinya. Terima kasih ya, 15 saja. Ya. Terima kasih Dwi. Itu kuncinya. Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus datang bukan menyamar, dia menjelma. Dia bukan datang menyamar dan ada orang yang sakit, dia tidak merasakan sakit itu. Ada orang yang lapar, dia tidak merasakan lapar itu. Ada orang yang haus, dia tidak merasakan haus itu. Dia merasakan apa yang dirasakan manusia, kelemahan-kelemahan fisik kita. Ia letih, ia tertidur karena ia sangat letih, ia lapar, ia haus. Itu yang Alkitab katakan. Kalau kita mau mengikuti definisi Alkitab, menggambarkan siapa Yesus itu, bukan membuat definisi kita sendiri. Kalau kita membuat definisi kita sendiri, kita sudah lebih tinggi dari yang kita definisikan. Kita sudah lebih tinggi dari Allah. Kalau kita membuat batasan harus seperti apa Allah itu. Loh, kok kita yang mengatur? Yang memberikan batasan itu adalah penyataan dari Allah sendiri. Dan Allah menyatakannya melalui firman Tuhan, Alkitab. Dan melalui kehidupan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia pada waktu ia berada di atas bumi ini. Kalau ia tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, ia tidak bisa menjadi teladan yang tepat dan baik. Karena kita katakan, dia tidak merasakan saya lapar. Dia tidak tahu apa artinya lapar. Dia tidak tahu apa artinya haus. Dia tidak tahu apa artinya letih dan lain sebagainya.
Itu yang Alkitab katakan. Kenapa dia berdoa? Salah satunya adalah sebagai manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia memberikan teladan bagaimana kita bergantung kepada Bapa. Makanya kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6, di situ ada doa yang biasa kita katakan the Lord's Prayer, doa Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan doa Bapa kami. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-7 mulai. Ayat Matius 6 ayatnya yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ini dalam konteks Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama, murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Teach us how to pray. Ajarlah kami berdoa. Jadi Tuhan Yesus dalam doanya berdoa kepada Bapa, Ia mengajarkan ketergantungan sepenuhnya kepada Bapa. Ia datang bukan hanya untuk mati di atas kayu salib, ia datang untuk hidup dan memberikan teladan hidup bagi manusia. Sehingga dengan kematiannya kita bisa mendapatkan keselamatan dari dosa. Dan dengan kehidupannya, teladan hidupnya, kita tahu bagaimana hidup bergantung dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih.